Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Lebih dahulu marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas rutin kita sehari-hari. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Para peserta sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dari materi yang kita pelajari ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan organ-organ reproduksi pada manusia, baik organ reproduksi laki-laki maupun organ reproduksi perempuan. Berikut ini adalah penjelasan alat reproduksi laki-laki. Kita bisa lihat, ini adalah gambar alat reproduksi laki-laki, baik alat reproduksi bagian luar maupun alat reproduksi bagian dalam. Yang pertama, ini adalah skrotum atau biasa disebut dengan kantung pelir, di mana di dalam skrotum ini ada buah jakar atau disebut dengan testis. Adapun fungsi skrotum adalah untuk melindungi testis sekaligus menjaga suhu yang tepat untuk testis agar dapat memproduksi sperma. Kemudian yang kedua adalah testis atau biasa disebut dengan buah jakar. Jumlah testis sepasang atau 2 buah, dan ini merupakan organ yang paling penting dari organ reproduksi laki-laki. Karena testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma atau sel kelamin jantan. Kemudian bagian ketiga adalah epididymis. Epididymis ini merupakan saluran yang keluar dari testis. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat menampung sperma untuk sementara dan sebagai tempat perkembangan sperma sampai sperma betul-betul matang dan dewasa. Baru dia akan dikeluarkan dari epididymis ini. Kemudian bagian keempat adalah kelenjar cover. Kelenjar cover ini berfungsi untuk menghasilkan cairan basah yang berguna untuk melindungi sperma. Yang kelima ini adalah kelenjar prostat. Fungsi kelenjar prostat adalah untuk menghasilkan cairan asam yang berguna untuk membunuh bakteri yang dapat merusak sperma. Kemudian bagian keenam adalah kelenjar vesicula seminalis. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang berguna untuk membantu perkembangan sperma. Di antaranya ada zat makanan, protein, dan hormon. Kemudian yang ketujuh, ini adalah pars deferens. Pars deferens ini merupakan saluran yang menghubungkan epididymis menuju ke uretra. Saluran pars deferens ini berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju ke uretra untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Dan yang kedelapan ini adalah uretra. Uretra berfungsi untuk menyalurkan sperma dan urin. Jadi pada laki-laki saluran ini disebut uretra karena berfungsi untuk menyalurkan sperma dan urin, di mana urin akan dikeluarkan dari bagian kandung kemih, disebut dengan kandung kemih. Dan bagian yang ke-9 ini adalah penis.
Penis ini berfungsi sebagai alat kopulasi atau alat bersenggama yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Demikianlah alat reproduksi pada laki-laki, dan ini adalah penjelasan tentang alat reproduksi pada laki-laki beserta fungsinya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana alat reproduksi perempuan. Ini bisa kita lihat gambar alat reproduksi perempuan. Bagian pertama adalah ovarium. Ovarium berjumlah 2 atau sepasang, bagian kanan dan bagian kiri. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Pada seorang wanita, ovarium ini menghasilkan sel telur dalam durasi 1 bulan sekali. Ovarium ini mulai berfungsi menghasilkan sel telur ketika seorang wanita pertama kali mengalami menstruasi. Jadi menstruasi itu sebagai tanda bahwa ovariumnya sudah berfungsi menghasilkan sel telur dengan baik. Begitu juga pada laki-laki, ketika pertama kali seorang laki-laki mengalami mimpi basah, itu menandakan bahwa testisnya sudah berfungsi menghasilkan sperma dengan baik. Namun bedanya antara ovarium dengan testis, jika testis bisa menghasilkan sperma dalam jumlah yang banyak setiap waktu atau setiap hari, sedangkan ovarium hanya mampu menghasilkan sel telur dalam waktu 1 bulan sekali dan umumnya hanya berjumlah 1 buah sel telur. Selanjutnya setelah sel telur masak, maka akan dikeluarkan dari ovarium dan ditangkap oleh impundibulum. Impundibulum ini berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah masak yang keluar dari ovarium. Selanjutnya sel telur akan bergerak menuju tuba Fallopi atau saluran oviduk. Saluran tuba Fallopi ini berfungsi untuk menyalurkan sel telur dari ovarium menuju ke rahim. Dan sekaligus tuba Fallopi ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan atau tempat bertemunya sperma dengan sel telur atau tempat meleburnya sperma dengan sel telur. Jadi para peserta didik sekalian, perlu kamu ingat bahwa proses pembuahan atau bertemunya sperma dengan sel telur itu terjadi di bagian tuba Fallopi. Selanjutnya, jika terjadi pembuahan, akan terbentuk zigot. Zigot akan bergerak menuju ke rahim dan akan menempel di dinding rahim. Namun jika tidak terjadi pembuahan, seperti saat ini kalian masih sebagai siswa, tentu dilarang untuk melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenis, maka sel telur yang dihasilkan jika tidak dibuahi dalam beberapa hari, dia akan mati dan selanjutnya matinya sel telur itu akan diikuti oleh peluruhan dinding rahim. Dan itulah yang akan keluar menjadi darah menstruasi. Selanjutnya, peserta didik sekalian, bagian berikutnya dari alat reproduksi wanita adalah uterus atau rahim. Uterus atau rahim ini seperti balon
yang bisa mengembang ketika diisi oleh janin atau bayi. Jadi fungsi rahim atau uterus ini adalah sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin atau bayi sampai waktu kelahiran. Berikutnya ini ada bagian disebut dengan endometrium atau dinding rahim. Bagian ini setiap bulannya melakukan penebalan. Manakala tidak terjadi pembuahan, maka dinding rahim akan meluruh dan akan terjadilah menstruasi. Namun jika terjadi pembuahan, dinding rahim inilah sebagai tempat melekatnya atau tertanamnya zigot. Endometrium ini atau dinding rahim ini berperan untuk pembentukan plasenta. Apa fungsi plasenta? Plasenta berfungsi untuk menyalurkan zat makanan dari ibu kepada janin atau bayinya. Berikutnya adalah serviks atau disebut dengan dinding rahim. Serviks ini dapat menyempit dan melebar. Serviks ini menghasilkan lendir yang berperan untuk menghalangi bakteri-bakteri yang akan masuk ke dalam rahim. Dan terakhir, ini adalah vagina. Vagina sebagai alat kopulasi, alat bersenggama, tempat masuknya sperma, dan sekaligus tempat keluarnya bayi pada saat kelahiran normal. Demikianlah alat reproduksi pada wanita atau perempuan, dan ini adalah penjelasan tentang alat reproduksi pada perempuan beserta fungsinya. Para peserta didik sekalian, berikut ini ada beberapa istilah yang harus atau perlu kamu ketahui ketika kita mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Ada spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma, oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur, ovulasi, yaitu proses pelepasan sel telur dari ovarium ke tuba falopi atau biasa disebut dengan masa subur. Kemudian pembuahan atau fertilisasi, yaitu proses bertemunya atau meleburnya sel telur dengan sperma. Dan menstruasi, yaitu peristiwa meluruhnya dinding rahim atau endometrium beserta sel telur yang telah mati karena tidak dibuahi. Baik para peserta didik sekalian, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini, berikut ini akan Bapak berikan soal latihan untuk kalian kerjakan. Ini adalah soal latihan nomor 1, tuliskan nama organ reproduksi dan fungsinya sesuai dengan keterangan pada gambar di bawah ini. Berikut ini soal latihan nomor 2, instruksinya sama, tuliskan nama organ reproduksi dan fungsinya sesuai dengan keterangan pada gambar di bawah ini. Ini adalah alat reproduksi pada perempuan. Berikutnya yang ketiga adalah apa manfaat berkhitan bagi seorang laki-laki. Demikianlah materi yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.